Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita semuanya selalu diberi Allah keberkahan hidup dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, jika kita perhatikan akhir-akhir ini, dua peristiwa besar sekarang ini seakan-akan telah hilang ditelan oleh gelombang informasi tentang pemilihan presiden dan wakil presiden atau pesta demokrasi yang masih jauh lagi menjelang tahun 2024. Kenapa kita katakan demikian? Publik sekarang tidak lagi tertarik melihat perjalanan kasus Sambo. Kasus meninggalnya Brigadir J yang diduga otak pembunuhannya adalah Irjen Polisi Ferdi Sambo yang sekarang melalui sidang etik Polri telah diputuskan untuk dipecat dari kepolisian dengan tidak hormat. Kasus yang demikian besar seakan sekarang hilang dari pengawasan publik. Demikian juga dengan persoalan kenaikan BBM. Sekarang kita lihat publik tidak begitu tertarik lagi melihat atau memantau perjalanan demo-demo yang dilakukan mahasiswa dan buruh serta masyarakat lainnya untuk meminta diturunkannya kembali harga BBM. BBM naik kok malah diprotes di negara-negara lain, malah BBM lebih mahal daripada di Indonesia. Terus negara Indonesia adalah negara terakhir yang menaikkan harga BBM daripada negara-negara lain. Jadi kalau membandingkan itu harus apple to apple. Mari kita lihat. Negara-negara di Asia, satu di Malaysia, sekarang harga BBM 6.000, di Vietnam 16.000, di Singapura 29.000. Nah, itu ternyata lebih tinggi daripada Indonesia. Tunggu dulu, gajinya di sana berapa dulu? Menurut Wage Center, rata-rata gaji di sana itu $4.000, setara dengan 68 juta rupiah. Masa mau disamakan dengan gaji yang cuma 4 juta, 5 juta itu pun di Jabodetabek. Sekarang di Western, pertama di Amerika, harga BBM di sana per liternya 11 hingga 17 ribu tergantung daerahnya di mana. Pendapatan gaji rata-ratanya di sana $2.000. Terus di Kanada per liternya $1.46 setara dengan 16 ribu. Gaji di sana $2.600 setara 29 juta. Masih jauh. Di Eropa, satu di Jerman, sekarang harga BBM mencapai 2.4 hingga 2.30 euro atau setara 30 hingga 33 ribu tergantung daerahnya di mana. Gaji rata-rata di sana 2.200 euro atau setara 35 juta. Karena dirasakan oleh rakyat, sangat mencekik perekonomian rakyat. Karena begitu naik harga BBM, harga-harga kebutuhan pokok melonjak naik. Sedangkan masyarakat biasa atau masyarakat kebanyakan atau rakyat jelata, mau tidak mau, suka tidak suka, harus membeli bahan kebutuhan pokok. Apapun yang terjadi, harusnya publik, rakyat tetap melakukan pengawasan terhadap perjalanan kasus Sambo ini. Karena di sini lah nanti pertaruhan terhadap
nilai-nilai keadilan di negara kita. Ini pertaruhan ini. Pertaruhan terhadap kewibawaan Polri yang sangat kita cintai selama ini. Pertaruhan terhadap kewibawaan hukum di tengah-tengah masyarakat. Kenapa kita katakan ini pertaruhan? Karena bagaimanapun, kalau di negara ini tidak ada Polri, tidak akan ada rasa aman. Jangankan untuk yang besar-besar. Untuk kasus rumah tangga saja, kalau udah ada jaminan keamanan dari Polri, tidak enak tidur kita. Maling terasa akan datang. Perampok terasa akan tiba. Kalau datang maling kemana kita mau melapor kalau Polri tidak ada. Makanya terlepas dari kesan tidak baik terhadap rakyat dari sejumlah oknum-oknum anggota Polri selama ini, rakyat membutuhkan Polri ini untuk keamanan dan kenyamanan hidupnya sehari-hari. Karena itu, kita sangat menyayangi Polri dan kita harus menyayangi Polri. Dengan demikian, kita rakyat perlu mengawal perjalanan kasus Sambo ini. Karena kasus Sambo ini terkait dengan persoalan keadilan yang berada pada diri Polri sendiri. Kalaulah keadilan di dalam tubuh Polri sendiri tidak bisa ditegakkan, bagaimana kita nanti menarik kesimpulan bahwa akan bisa tegak keadilan di tengah-tengah masyarakat? Karena itu kita perlu mengawal terus perjalanan kasus Sambo ini. Demikian juga dengan kasus kenaikan BBM. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Hajat hidup rakyat banyak. Kita perlu terus melihat dan mengawal perjalanan kenaikan BBM ini. Apakah nanti akan membuat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok semakin tidak terkendali? Ataukah pemerintah bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok dengan tidak hanya melakukan pemberian BLT saja? Kalau hanya sekedar memberikan BLT menangani kenaikan harga BBM ini, belum rasanya maksimal. Yang maksimal adalah apabila kenaikan BBM ini tidak mempengaruhi kepada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Itu baru. Tapi kalau hanya kenaikan BBM membuat pemerintah bisa memberikan BLT, itu rasanya belum maksimal penanganannya. Sebab pemberian BLT ini di satu sisi memang bisa untuk sementara meringankan beban kehidupan sebagian rakyat kecil. Sebab pemberian BLT ini ada yang disunat, ada yang dipotong. Seperti yang terjadi pada salah satu desa di Bandar Lampung baru lalu. Dan juga mungkin banyak terjadi di tempat lain. Jadi ada yang disunat, ada pembagian yang tidak merata. Ada pembagiannya yang pada orang-orang dekat pembagi saja. Itu kendalanya. Di sisi lain, pemberian BLT ini juga menguntungkan kepada penguasa dari sisi politik. Karena kalau pejabat negara atau para pejabat ingin memberikan sesuatu kepada rakyat, harus keluar dari kantongnya. Seperti pembagian sembako, sekarang bisa melalui uang negara.
Jadi kenaikan BBM ini bisa saja menguntungkan secara politik kepada pejabat, terutama pejabat negara, karena mereka bisa membagikan ke masyarakat BLT yang seakan-akan BLT itu dana dari kantong pembagi sendiri. Padahal dana negara yang diberikan akibat kenaikan BBM. Rakyat kan tidak sampai ke sana kadang-kadang pikirannya. Siapa yang memberikan BLT kepadanya, itu dianggapnya itu yang berjasa kepadanya. Dia tidak pikir uangnya dari mana ini. Diberikan BLT ini untuk apa ini? Akibat apa ini? Tidak sampai ke sana. Yang penting, waduh saya dapat bantuan yang kasih tadi bapak itu. Waduh kita sayang kepada bapak itu. Besok dia dipilih lagi. Atau siapa katanya besok yang jadi presiden, yang jadi wakil presiden, jadi menteri. Dari partai mana dia. Itu aja yang tahu dia. Jadi pemberian BLT kadang-kadang menguntungkan secara politis kepada pemerintah atau penguasa yang menyerahkan BLT kepada rakyat. Bisa jadi bahan kampanye dia. Yang seharusnya uang untuk kampanye, untuk penyerahan bantuan-bantuan sembako itu dari kantong dia sendiri. Sekarang uang APBN yang diambilnya untuk itu. Bahkan bisa juga karena gubernur, bupati, wali kota merasa perlu juga mendekati masyarakat. Bisa-bisa juga APBD juga diberikan itu. Dengan alasan ini dana penopang ini. Padahal dana upaya dia untuk bisa bertemu masyarakat, memberikan bantuan seakan dari dia pribadi. Ini perlu dikawal oleh publik, oleh rakyat. Dan sekali lagi, jangan sampai kasus Sambo dan permasalahan akibat kenaikan harga BBM yang ditanggung oleh rakyat hilang begitu saja karena informasi-informasi terutama tentang Pilpres atau Pemilu 2024 yang sekarang bergelombang informasinya sehingga membentuk opini publik yang sangat besar. Jangan sampai kita terlena karena itu. Mari kita kawal terus. Mari kita pantau terus. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.